Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Mimu Namwani, Direktur Program Yayasan Istolaram Indonesia, dan yang kami hormati dari tim YIPI, Ibu Benedita Dina Febriani, dan Ibu Diah M. Sulistiwati, selaku narasumber dan motivator bagi kami. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Ibu Indarti SM, selaku Kasih PTK PAUD Kota Malang. Dan kepada Ketua PW Himpaudi Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Galih Waskito, dan kepada Ketua PD Himpaudi Kota Malang, Ibu Rina Sulistiowati, beserta seluruh pengurus, dan yang saya banggakan, seluruh panitia, diklat dasar, dan Minti, Mintor, serta supervisor pada pagi hari ini yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita semuanya bisa mengikuti dan hadir dalam kegiatan rapat koordinasi ini. Dan semoga kita semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga acara ini dapat berjalan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kepada seluruh hadirin yang datang, Bapak Ibu, kami silakan menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik. Rapat koordinasi program pelatihan guru pendamping muda PAUD terintegrasi mentoring dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang didukung oleh ISKA Peduli Anak Indonesia, IPAI, tanggal 17 Oktober 2023 akan kita mulai dengan jadwal sebagai berikut. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan laporan panitia penyelenggara PGPM tahun 2023, sambutan dari PW Himpaudi Jawa Timur, serta pemaparan dari Istolaram Indonesia, dan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan akan memberikan sambutan dari kami atas laporan, serta testimoni dari supervisor, mentor, dan mimpi diklat dasar di Kota Malang pada pagi hari ini. Dan hari ini kami ingin sampaikan bahwasannya kita berkumpul untuk memberikan pelaporan dari Ketua PD Himpaudi Kota Malang atas kerjasamanya kita melakukan pelatihan guru pendamping muda PAUD yang terintegrasi mentoring dengan Dinas Pendidikan yang didukung oleh IS Peduli Anak Indonesia atau IPAI, yang mana nantinya akan sebagai bahan evaluasi kita ke depan bagaimana apakah diklat ini merupakan diklat yang kita tunggu-tunggu untuk memberikan perubahan pada dunia pendidikan, khususnya pada diri kita sendiri sebagai guru anak usia dini. Baik, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, waktu disilakan. Keblatan aku hidup dan sambung
Baiklah, untuk selanjutnya adalah laporan dari Panitia Penyelenggara PTPM tahun 2023 kepada Ketua PD Himpau di Kota Malang, Ibu Rina. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Kasih Ketenagaan, Ibu Wiwi Indarti, SPD SM. Yang kami hormati Program Direktur Istolaram Indonesia dan tim. Yang kami hormati pengurus PW Himpau di Jawa Timur dan teman-teman panitia, mentor, menti, dan supervisor yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam kegiatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta dengan YITI, PW, dan PD Kota Malang. Salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih bermartabat sampai dengan hari ini. Sebelum kami melaporkan kegiatan pelatihan guru pendamping muda terintegrasi mentoring didukung oleh IPAI di Kota Malang, Jawa Timur, izinkan kami berpantun. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan, semoga acara ini membawa manfaat. Oke. Laporan panitia tentang pelatihan guru pendamping muda terintegrasi mentoring didukung oleh IPAI Kota Malang, Jawa Timur, Malang 17 Oktober 2023. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kegiatan Diksar dimulai di bulan Mei 2023 yang jumlah peserta awal menti berjumlah 200 pendidik. Sampai dengan hari ini jumlah peserta 191. Kemarin ada yang mundur 1. Dan jumlah yang mengundurkan diri karena sesuatu hal ada 9 pendidik PAUD di Kota Malang ini. Siapa saja peserta yang mengundurkan diri, yaitu KMGG 018 dikarenakan suami meninggal. Yang kedua, KMGG 033 Ibu Lulut, karena keluarganya ada yang sakit, beliau merawat keluarganya yang sakit. Yang ketiga, KMGG 60 Ibu Lilin, tidak bisa membagi waktu untuk berkegiatan Diksar. Keempat, KMGG 71 Ibu Nina Faidah, mengundurkan diri dari guru. Sekarang tidak mengajar di PAUD lagi. KMGG 094 Fasya Oktamelia. Beliau sedang kuliah dan
sedang magang di rumah sakit. Jadi beliau tidak bisa, sama nggih, sebetulnya tidak bisa membagi waktu karena bertabrakan waktunya. KMGG 10003 Devani Artasya Firdausani juga kuliah semester akhir. Beliau tidak bisa membagi waktu untuk kegiatan Diksar ini karena bersamaan dan senantiasa tabrakan waktunya. Yang ketujuh, KMGG 113 Anita Putri Nuraini, ini hamil dan dalam waktu dekat akan melahirkan, jadi takut tidak maksimal, akhirnya beliau mengundurkan diri. KMGG 141 atas nama Aniawati, pindah keluar kota, jadi beliau keluar dari guru PAUD, sementara ini masih belum mengajar, jadi beliau mengundurkan diri. Yang terakhir KMGG 136 atas nama Ani Setianingrum, karena ada masalah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Ini kalau tidak salah yang tidak diizinkan suami, jadi seperti itu. Sedangkan untuk mentor, semenjak awal ada 40 pendidik PAUD, dan sampai dengan hari ini jumlahnya 39 pendidik, mengundurkan diri 1 pendidik dikarenakan sakit dan operasi jantung, perlu istirahat, jadi belum bisa melanjutkan, tetapi untuk mentinya sudah dioper kepada KMGM 006 2, KMGM 016 2. Jadi alhamdulillah bisa di-cover oleh mentor yang lainnya. Perolehan nilai kelulusan di kegiatan Diksar kali ini, yang pertama diambil dari nilai diklat daring, rata-rata dari nilai postes dan tugas harian. Yang pertama, nilai postes mendapatkan bobot 40% dan tugas harian berbobot 60%. Yang kedua, apabila nilai postes lebih rendah dari nilai pretest, maka nilai yang diambil adalah yang terbesar, hasil peserta yang diperhitungkan. Yang B, nilai tugas mandiri. Penilaian tugas mandiri merupakan satu komponen penilaian yang diperoleh penyelesaian modul berdasarkan bobot yang ada. Yang C, nilai praktek di satuan. Nilai ini diperoleh dari hasil mentoring selama 3 bulan berdasarkan instrumen mentor. Peserta dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata 3 komponen minimal 60. Ibu dan Bapak, tantangan yang selama ini dilaksanakan, yang pertama tantangan untuk panitia tentunya, yaitu menti dan mentor yang sulit dihubungi, karena memang bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di baik lembaga masing-masing maupun di Dinas Pendidikan Kota Malang. Selanjutnya, pengalaman panitia yang kurang dalam penyelenggaraan diklat ini, yaitu dalam diklat terintegrasi mentoring, karena baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan yang diklat ini lebih daripada yang lain, yang sangat kami manfaatnya yang sangat kami ambil itu lebih banyak daripada diklat-diklat yang sebelumnya. Juga panitia membagi tugas dengan banyaknya kegiatan di bulan-bulan awal ajaran dan kurang maksimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan pada kegiatan ini. Bagi menti, tantangannya karena padatnya kegiatan lain sehingga mengurangi keaktifan dalam mengikuti kegiatan Diksar. Yang kedua, implementasi di lembaga yang masih sangat sulit karena untuk menyamakan persepsi antara kepala sekolah, guru, senior, dan yang mengikuti diklat ini. Yang sangat-sangat urgent dan mungkin teman-teman
dapatkan ya, yaitu tentang kendala sinyal yang ketika kita berkegiatan daring, keluar masuk, sinyalnya tidak stabil, begitu nggih. Yang ketiga tentang tantangan mentor. Ini juga tentang membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas mentoring. Nah, mentor kali ini memang kebetulan di Kota Malang tidak semuanya kepala sekolah, jadi ada dari guru yang sudah mengikuti diklat dasar maupun lanjut. Itu kendala pertama. Yang kedua, kemampuan mentoring yang masih harus diperdalam lagi oleh para mentor. Yang ketiga, kemampuan menti dalam menyerap informasi yang diberikan masih kurang memahami. Selanjutnya yaitu harapan panitia. Mungkin bisa ke Istolaram maupun ke Dinas Pendidikan Kota Malang dan juga teman-teman semuanya. Yang pertama adanya diklat lanjut sampai mahir setelah diksar ini selesai. Mungkin begitu ya Ibu Kepala, mewakili Ibu Kepala Dinas. Yang kedua, menti dan mentor bisa mengimplementasikan hasil pelatihan di lembaganya dan di lingkungan sekitar. Ketika digugus, juga kita bisa menularkan kepada teman-teman saling membagi ilmu. Begitu. Yang ketiga, adanya pelatihan-pelatihan sejenis, baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun organisasi-organisasi lain yang ada di Kota Malang ini. Yang keempat, fasilitasi studi banding. Kelima, adanya komunitas guru mungkin antara kepala sekolah dan para guru, mentor dan mentor. Demikian paparan dari kami, laporan dari kegiatan Diksar bersama IPEI dan Kota Malang yang didukung oleh PW. Dari kami demikian, bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran dari Allah semata, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Ibu Rina yang telah memberikan laporan pemaparannya pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami mohon kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Ibu Wiwi untuk memberikan tanggapannya sejauh apa yang sudah disampaikan dari pelaporan panitia kami. Kami ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kepada Ibu Wiwi, waktu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang kami hormati dari Direktur Tolaram, Ibu Mimo beserta tim. Yang kami hormati pengurus PW Impaudi Jawa Timur, Bapak Gale. Kami hormati Bapak Gale. Yang kami hormati PD Kota Malang, Ibu Rina. Yang kami hormati Supervisor Ibu Heni dan mentor dan serta menti, teman-teman semuanya tetap semangat Yang kami hormati juga Bu Heni itu juga sebagai pengawas TK di Kota Malang. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pagi hari ini saya bisa mengikuti kegiatan laporan diklat SAR yang diselenggarakan oleh Tolaram. Mudah-mudahan acara ini kami dari Dinas Pendidikan mohon maaf karena Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah-tengah penjenengan semuanya karena beliaunya ada acara di Balai Kota Malang bersama Bapak PJ Wali Kota. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mimo atau timnya Bu Mimo yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan harapan kami Ibu, nanti tahun depan kita bisa bekerja sama lagi dengan program-program berikutnya. Itu harapan dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Intinya dari kegiatan itu Ibu,
dari Dinas Pendidikan itu sangat support kegiatan ini, dan nantinya di tahun 2024 kalau memang anggaran itu memungkinkan, kita bisa adanya pengimasan dan peningkatan kompetensi terkait dengan tindak lanjut kegiatan dari Tolaram. Itu harapan kami dari Dinas Pendidikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gali yang selama ini selalu setia nggih mengikuti kegiatan, terus mendampingi anak saya nggih. Dan saya mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak karena kegiatan kami yang nggih kegiatannya banyak sekali nggih. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang dan bisa mewakili Bapak Kepala Dinas. Sebenarnya Bapak Kepala Dinas ingin hadir di tengah-tengah penjenengan karena beliaunya sibuk dengan kegiatan Bapak Wali Kota dan Dinas Pendidikan. Saya mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan ini saya diberi laporan terkait dengan Diksar bahwa kegiatan tanggal 22 mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 September sampai dengan 5 Oktober, alhamdulillah kegiatan ini sudah dilaksanakan di masing-masing lembaga. Intinya ada sinergitas Himpaudi Kota Malang dengan Dinas Pendidikan Kota Malang yang selalu support kegiatan ini, dan juga observasi kunjungan dengan 2 lembaga. Harapan kami benar-benar kegiatan ini disepakati bersama bahwa harus adanya nantinya kalau selesai ini sampai dengan Desember ya Bu ya. Sampai dengan Desember bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan itu ada peningkatan nantinya. Dan ada Kombel Bu, komunitas belajar terkait ini. Harapan kami itu Bapak Ibu. Dan tolong nanti setelah kegiatan ini sampai dengan Desember, akhir Desember Januari itu sudah langsung adanya pengimbasan ke lembaga-lembaga. Itu harapan dari Dinas Pendidikan. Dan saya berharap nanti saya lihat dengan anggaran, kalau memang anggarannya ada, pasti kita adanya peningkatan kompetensi guru terkait dengan programnya dari Tolaram itu. Dan sekali lagi Bu Mimo beserta tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti anggaran ke depan, anggaran yang dari Tolaram ada nggih Bu? Harapan kami ada tindak lanjut nantinya. Biar guru-guru kami peningkatan kompetensinya bertambah. Apalagi guru-guru PAUD, Ibu mohon difasilitasi benar-benar. Nanti itu insya Allah di tanggal 23 dan 24 itu ada peningkatan kompetensi yang difasilitasi dari DPRD Kota Malang. Itu mengundang guru PAUD. Insya Allah sekitar kalau nggak salah 200 sampai 300 guru. Dan itu masing-masing kecamatan kita undang sekitar 50 sampai 75 peserta. Itu difasilitasi sama DPRD Kota Malang. Mungkin itu Bapak Ibu tetap semangat, Jadi program-program yang dilaksanakan oleh Tolaram benar-benar disepakati, karena kita kerjasamanya sama Bu Memo dan itu dari luar negeri. Jadi kita harus semangat, dan semangat programnya harus benar-benar penjenengan tingkatkan dan benar-benar penjenengan difasilitasi oleh Tolaram. Gitu Bapak Ibu, terima kasih Bu Mimo beserta tim, Pak Gali, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wiwi yang selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang telah menyampaikan tanggapan dari hasil pelaporan oleh Ketua PD Himpaudi Kota Malang. Bahwasanya harapannya ke depan masih ada kelanjutan-kelanjutan dari kegiatan diklat ini yang nantinya juga akan bekerjasama dengan Tolaram Indonesia.
yang mana hal ini juga merupakan satu kabar gembira bagi pendidikan di Kota Malang, bahwasanya guru-guru PAUD di Kota Malang masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang pendidikan anak usia dini. Semoga ke depan harapan-harapan ini bisa terwujud dengan baik ya Ibu, dan nantinya teman-teman akan merasa semakin kuat untuk menjadi seorang guru anak usia dini yang berkompeten. Begitu. Dan selanjutnya adalah sambutan dari PW Himpau di Jawa Timur yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Gali Mas Pito. Kepada beliau waktu disilakan. Baik, suara saya bisa didengar, Bu Novi? Bisa Pak Gali, tetapi agak kecil. Iya, ini sudah pot. Oh baik, Baik, sudah cukup terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Semangat pagi, salam sehat selalu bagi kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, hari ini, pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan dalam media daring dalam rangka mengadakan rapat koordinasi kegiatan Diksar Terintegrasi Mentoring Kota Malang tahun 2023. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Program dari YITI atau IPAI beserta tim dari YITI. Dalam hal ini selalu kita didampingi senantiasa oleh Mbak Dina dan Bu Lis, yang selama berbulan-bulan kita selalu mendapatkan pendampingan dari beliau berdua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang atau yang mewakili di dalam kegiatan atau pertemuan hari ini yang sudah rawuh dan hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PD Kota Malang, Bu Rina, dan pengurus, dan juga kepada panitia tim solid dari Kota Malang. Kemudian tak lupa kami sampaikan yang kepada teman-teman yang kami banggakan, yang sebagian hadir mungkin dalam kegiatan hari ini, yaitu kepada teman-teman mentor, Minti, dan juga kepada teman-teman supervisor dan juga teman-teman pengamat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahap-tahap yang terakhir kalau kita berbicara sebagai prosentase kegiatan. Mulai bulan Maret kemarin hingga hari ini kita telah dan sudah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Diksar Terintegrasi Mentoring untuk Kota Malang di tahun 2023. Hari ini merupakan suatu jadwal yang sudah dijadwalkan oleh panitia terkait rapat koordinasi. Kegiatan rapat koordinasi antara Dignas, kemudian dari tim YITI, tim PW, dan juga dari PD Himpau di Kabupaten Malang dalam rangka bersama-sama melihat progres ataupun perkembangan terkini dari kegiatan yang selama ini kita lakukan. Sudah beberapa tahap yang sudah kita lalui. Di awal kita sudah komitmen untuk memulai kegiatan ini dengan baik, maka berikutnya di akhir kegiatan ini kita juga komitmen untuk mengakhiri kegiatan ini dengan baik dan harapan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Walaupun di tengah-tengah ada dinamika yang memang terjadi yang tidak mungkin kita hindari, namun demikian alhamdulillah teman-teman dan tim berusaha untuk berkoordinasi, berkolaborasi sehingga dengan satu komitmen kegiatan ini dapat bersama-sama kita lakukan dengan sesuai dengan harapan. Dan nantinya di akhir kegiatan ini teman-teman khususnya dari Minti atau peserta dapat menghasilkan suatu output
yang nantinya betul-betul kegiatan ini akan menghasilkan guru-guru yang sudah dibekali secara baik secara teoritis maupun praktek, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak sama dengan kegiatan-kegiatan diklat lainnya. Dan insya Allah kegiatan ini pastinya teman-teman sudah rasakan, dan insya Allah pasti banyak sekali manfaatnya bagi teman-teman guru di Kota Malang. Harapan kami teman-teman, karena kita sudah memulai kegiatan ini dengan baik, maka marilah kita tetap menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan harapan yang positif. Dan tidak hanya berhenti di situ, tadi kami sudah mendengarkan harapan-harapan dari Dinas Pendidikan Kota Malang bahwa ada tindak lanjut dari kegiatan ini, yang insya Allah itu akhirnya akan juga menumbuh kembangkan kemajuan dari PAUD di pendidikan anak usia dini di Kota Malang. Kami sebagai PW Himpau di Jawa Timur yang memfasilitasi juga memediasi kegiatan ini, berharap banyak bahwa kegiatan dan keberlangsungnya kegiatan setelah ini akan terus bergulir. Entah nanti akan mendapatkan support atau dukungan dari pihak lain maupun dari kemitraan dengan pihak-pihak lain. Suasana dan kondisi kegiatan ini tidak berhenti begitu saja, tetapi harus ada tindak lanjut dan menularkan, istilahnya men-sharing kegiatan ini untuk kegiatan ini agar setelah kegiatan ini usai, terus dari Dinas Pendidikan Kota Malang dan teman-teman PD Himpau di Kota Malang bisa terus bersinergi untuk mencari kemitraan, mencari sponsor, ataupun kerjasama dengan pihak lain, agar kompetensi dari guru-guru yang ada di Kota Malang ini benar-benar bisa terjamin di dalam peningkatan mutu dan kualitasnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada YT, kepada Bunda Mimu dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada Kota Malang untuk kegiatan Diksar terintegrasi mentoring ini. Tentunya di dalam kegiatan ini banyak kekurangan dan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita hindari. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah kami akan terus belajar dan akan terus menindaklanjuti kegiatan ini untuk kegiatan-kegiatan yang akan di masa yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh PW Himpau Jawa Timur, bahwasanya memang untuk meningkatkan kompetensi dari guru PAUD di Kota Malang, perlunya kita selalu mengikutkan atau melakukan pelatihan-pelatihan, yang mana salah satunya adalah pelatihan diklat dasar yang terintegrasi ini, bahwasanya nanti harapannya ke depan ya Pak Dalil, bahwasanya di Kota Malang mendapatkan banyak sekali guru-guru yang sangat berkompeten, dan harapannya juga bahwasanya tidak terhenti hingga di sini. Seperti yang disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ini, bahwasanya kita harus ada kelanjutan. Kelanjutannya itulah yang nanti marilah kita duduk bersama untuk membicarakannya dengan secara serius, melaksanakannya, bahwasanya ini adalah suatu kebutuhan untuk kita sebagai guru PAUD di Kota Malang khususnya. Begitu. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Dali Wasita yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dari Himpau di Jawa Timur. Baik, selanjutnya adalah testimoni yang akan disampaikan oleh supervisor kita yang akan diwakili oleh Ibu Heni dan Ibu Mika. Sudah siap Ibu Heni? Monggo, kami akan mendengarkan testimoni dari beliau sebagai supervisor pada pelaksanaan diklat dasar terintegrasi mentoring ini. Silakan Ibu Heni. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Ibu Heni Susiandari, SPD MPD
selaku pengawas TK Kota Malang. Kemudian nomor ID saya itu KMGS 016. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di Zoom yang terhormat ini karena tidak semua orang ya hadir di sini. Saya mewakili teman-teman kami yang 20 supervisor. Insya Allah masih utuh ya untuk supervisor ini. Dan semangatnya luar biasa, tidak salah pilih kita ya untuk supervisor ini. Dan mentor-mentor yang juga luar biasa, yang selama ini beriringan dengan kami, juga mente-mente yang luar biasa. Saya sangat terharu bahwa saya baru kali ini mengikuti diklat dasar yang sistemnya luar biasa kalau saya nilai ya, karena kita satu harus disiplin, semuanya harus disiplin. Kemudian yang kedua adalah kita dididik disiplin dan tanggung jawab di sini. Kemudian yang kedua adalah mentor dan mente itu juga luar biasa usahanya. Saya sampai terharu karena mereka itu memang sangat-sangat butuh ilmu ini. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada tim penyelenggara yaitu Ibu Mimu dan kawan-kawan dari Istolaram. Kemudian Bapak Galih juga yang sudah mendukung, juga ketua-ketua Himpaudi Kota Malang, Ibu Rina ya yang sudah memfasilitasi kita semua untuk menggiring kegiatan ini sampai insya Allah sampai Desember nanti. Kesan saya tadi sudah saya utarakan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali rasa syukur, alhamdulillah. Dan harapan kami ke depan adalah perubahan luar biasa juga kepada mente dan mentor yang siap mengawal mentenya gitu ya. Jadi tidak lepas karena saya lihat mentor dan mente ini usahanya sangat maksimal. Dari observasi pertama yang saya ikuti, mohon maaf saya dapat jatah 10, tetapi saya hanya bisa karena kesibukan hanya 4 dan yang kedua 5. Tapi itu sudah saya bisa tarik kesimpulan bahwa ada perubahan yang signifikan dan masukan-masukan dari mentor yang saya titipkan juga kepada mentor ketika saya tidak bisa mengikuti gitu untuk sharing antara mentoringnya karena memang kami supervisor hanya ikut titip gitu untuk kegiatan ini. Jadi saya kira untuk kemajuan di yang kedua ini sudah tampak sekali. Saya hanya berharap nanti yang ketiga itu mendekati sempurna nilainya gitu ya. Insya Allah semoga nanti mentor dan mentis juga supervisor bisa beriringan untuk memajukan PAUD yang berkualitas akhirnya tujuan kita. Amin. Itu mungkin dari saya harapan kami. Bila ada program mohon kami juga diikutkan gitu. Jadi nanti kita bisa mengiringi mereka bersama-sama dan berkelanjutan. Juga ada rencana tindak lanjut dari dinas yaitu untuk menularkan lagi ke jenjang yang maksudnya ke teman-teman yang lain sehingga Kota Malang menjadi PAUD yang berkualitas secara merata. Itu harapan kami. Dan tidak hanya Kota Malang, saya kira Jawa Timur dan Indonesia ya. Karena kita adalah orang-orang yang diberi amanah untuk meningkatkan guru-guru, juga anak-anak didik kita menuju PAUD yang berkualitas. Itu mungkin dari saya ucapan terima kasih yang tak terhingga karena saya sudah melihat program ini luar biasa untuk mentor dan mente, juga kedisiplinan dan tanggung jawab yang harus kita pikul itu memang harus kita emban sampai akhir. Insya Allah didoakan semuanya sehat untuk menggiring kami semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu Heni. Terima kasih penyampaiannya bahwasannya dari SPF
tidak bisa berkata apa-apa ya Bu ya, karena merasa luar biasanya ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi pada saat Ibu sebagai pendamping supervisor di kegiatan diklat ini. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bu Heni. Selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan dari Yiti yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dina. Kepada Ibu Dina, waktu disilahkan. Terima kasih Mbak Novi. Ini salah satu Sama-sama. koordinator mentor ya. Oke, Ya, selamat pagi. selamat Saya rasa saya tidak perlu mengulang salam satu-satu nih yang jarang ditemui hanya dari Dinas Pendidikan, Ibu Wiwi. Ini saya rasa pernah ketemu waktu di aula ya. Seingat saya wajahnya saya pernah ketemu in person secara pribadi, secara tatap muka. Teman-teman yang lain sudah sering ketemu Bu Wiwi, jadi sapaannya kita skip saja karena selalu ketemu kok dengan para mentor, para menti mungkin jarang, sudah tidak lagi karena terakhir PPG kemarin ya. Oke, semoga Bu Wiwi nanti akan mendapat file resminya dari kami. Jadi kalau saya nih, kalau dari YITI selalu selalu menempatkan rakor ini sebagai rapotan Bunda. Rapotan berarti Bu Wiwi itu orang tua dari 200 menti, 40 mentor. Jadi anaknya banyak ya, 240 gitu. Kalau supervisor mungkin mitra ya, bukan anak kalau di bayangan saya mempersepsikannya seperti itu. Jadi ini Pak Galih, Bu Rina dan saya berarti kami mewakili 3 organisasi yang kita sama-sama menandatangani perjanjian program ini. Jadi Bunda orang tuanya, kami gurune ya. Kiki arep KI rapotan, Bu. Rapotannya nanti ada 2 kali. Jadi isinya pasti namanya rapotan, tidak terpungkiri isinya akan berupa angka dan juga tadi testimoni sudah ya. Kalau kita ngomong narasi ya, tadi Bu Heni nanti Bunda boleh tanyakan sama Bu Novi, koordinator mentor, ataupun mentornya hadir juga. Jadi narasi atau kualitatifnya silahkan ditanyakan pada mereka. Dari kami hanya memaparkan bagian kuantitatif. Jadi isinya nanti deck presentasinya akan penuh dengan angka dan grafik, Ibu. Jadi jangan khawatir, tidak akan kami terangkan semua. Nanti Bunda akan mendapatkan file resminya dari panitia, silahkan dibagikan. Satu hal dari YITI tidak pernah ada yang tidak transparan. Jadi Pak Gali semuanya punya akses terhadap file yang sama. Oke, nanti harapan dari dinas akan saya jawab sebagai perwakilan dari YITI sebagai strategi tahun depan. Oke, sementara ini saya izin share screen. Nanti kalau Bu Wiwi di tengah-tengah ada pertanyaan, mohon dibantu dari moderator untuk menghentikan saja ketika memang pertanyaannya sudah harus dijawab. Saya tidak masalah karena targetnya bukan menyelesaikan sekian slide presentasi, tapi lebih pada dari kami, dari YITI dan PW ingin mendengar tanggapan berdasarkan data-data yang akan dikemukakan dari Dinas Pendidikan. Oke, saya izin share screen. Oke. Sebentar, saya harus baca note, jadi saya akan present. Nah, oke Bu. Oke, jadi Bu Wiwi ini khususnya pada Bu Wiwi sih laporannya karena yang lain ini sudah merupakan data-data yang sudah kami ketahui bersama, jadi tidak perlu Bapak Ibu, Pak Gali, Bu Rina dan teman-teman nanti boleh menambahi ketika ada poin yang kami lupa atau kurang tersampaikan gitu. Ini rapat koordinasi kedua, Bunda. Jadi nanti akan ada rapat koordinasi terakhir yang berarti menutup program. Disitulah nanti rapotnya berupa rapotan kenaikan, rapotan kelulusan. Yang lulus berapa nih dari 191? Iya. Semoga lulus semua ya sesuai dengan kriteria yang itu harapan kami. Iya Bunda. Tadi sepanjang effortnya sudah maksimal. Tadi Bunda Heni mengatakan usahanya maksimal, nilai komponen kelulusannya sudah dipaparkan dari awal. Harapannya sih masing-masing pihak maksimal. Jadi nilainya memang terpenuhi 60 sebagai nilai minimal kelulusan. Oke. Ini agenda. Saya tidak akan banyak bicara di sini. Ini agenda saja supaya teman-teman bisa mengikuti alur presentasi ini akan berupa ini. Kemudian tujuan program ini tidak perlu kami kemukakan lagi, ada di MOU juga, ada di kerangka acuan kerja kita bersama. Titik poinnya adalah kalau kita ngomongin kompetensi, di Diksar ini kompetensinya fokusnya 3 besaran, perkembangan anak, juga ada aspek kesejahteraan emosi, kemudian
memberikan keterampilan pada guru untuk memfasilitasi pembelajaran melalui bermain. Nah, jadi penekanannya adalah pembelajaran melalui bermain sesuai dengan konsep perkembangan anak usia dini, dengan cara belajar anak usia dini, dan tentunya didukung dengan kesehatan dan gizi yang merupakan layanan esensial juga bagi anak usia dini. Yang bikin beda nih Bunda, tadi Bunda Heni bilang katanya 2 kunci ya, testimoninya disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplin dan tanggung jawab itu melekat pada penambahan faktor atau penambahan dalam sistem yang ditawarkan yang sedang kita kerjakan ini adalah mentoring. Tadi mentornya sudah mundur 1 dengan alasan kesehatan. Jadi terima kasih Bu Rina dan teman-teman sudah langsung gercep 5 ini langsung dipecah ke 2 mentor yang lain. Jadi saat ini kita punya 39 yang sudah mendapatkan pembekalan secara keterampilan mentoring, menemani, mendampingi, memberdayakan mentinya, dan kemudian sekarang posisinya di post training Bunda. Oke, tidak perlu saya ini sudah diseleksi oleh oleh panitia, oleh Bu Rina dan teman-teman, didampingi oleh Bu Maisaroh dan Bu Novi selaku koordinator mentor. Mentor memang tidak harus kepala sekolah ya. Ini sekali lagi tidak ada ketentuan ataupun kriteria harus kepala sekolah, tapi lebih pada yang sudah pernah diksar dan punya kemauan untuk terus mengembangkan diri dan poin-poin lain yang sudah tertera. Nah, ini skema program sengaja kami taruh lagi supaya membingkai percakapan kita pada siang hari ini adalah ini sudah kita selesaikan. Ini sudah kita selesaikan. Sudah kita selesaikan. Pre dan training sudah. Sekarang kita menginjak di post. Bahkan di post training PPM 1 sudah. PPM 2, pelatihan penguatan mentor 2 sudah. Sejalan dengan observasi kedua kemarin sudah selesai. PPG, pelatihan penguatan guru sudah. Pelatihan penguatan guru kedua juga sudah. Jadi 1 item yang belum kita lakukan yang sedang berjalan adalah observasi ketiga di antara ini dan akan menuju pada pelatihan penguatan mentor ketiga. Kalau bicara evaluasi nih Bunda dan teman-teman ada 2. Evaluasi program pertama kita lakukan baseline sebagai dasar dan kemudian terakhir kita lakukan di sini adalah endline sebagai garis finishnya. Di tengah-tengah itu tentu ada pre dan post test seperti layaknya sebuah pelatihan ya. Ada pre-post test di sini, ada umpan balik untuk narasumber, umpan balik untuk pelaksanaan training, teman-teman. Ya ini teman-teman kalau teman-teman panitia mau tahu umpan balik untuk pelaksanaan training bisa minta nanti ke saya file Excel-nya. Memang saya tidak buatkan PowerPoint, hanya berupa Excel saja. Monitoringnya selama post training adalah observasi pertama, kedua, dan ketiga. Betul tadi Bunda Heni mengatakan supervisor memang belum kami libatkan dalam pelatihan penguatan mentor karena menjadi kunci utamanya adalah mentor dulu. Di mana mentor ini akan ketemu narasumber mendapatkan penguatan keterampilan mentoring dan sesi review lapangan. Oke, ini baseline. Nanti Bunda bisa lihat hasilnya di sini. Semoga bisa terkirim kemarin tadi malam bisa terkirim via WhatsApp berarti size-nya masih bisa. Ini hasil analisa lengkapnya di sini. Saya tidak akan kemukakan satu persatu. Langsung kita lihat saja pengetahuan, sikap, dan praktek sebagai baseline, sebagai dasar. Kalau teman-teman kita lihat bersama, skor rata-ratanya sudah bagus nih 72 terhadap pengetahuan-pengetahuan terkait dengan 9 mata latih dari diklat dasar itu sendiri. Tentunya tidak semua soal ya, tentunya soalnya juga terbatas, tidak bisa semua materi dibuatkan soal. Rata-ratanya 72. Cukup baik sebagai starting point dari Kota Malang. Namun kalau kita lihat minimalnya 18. Berarti ada guru-guru yang nilainya masih rendah untuk pengetahuan. Kita belum bicara lain-lain, baru bicara pengetahuan saja. Mana topik yang sudah baik, mana topik yang masih kurang, ada di slide berikutnya. Di program ini kita selalu pakai cut off batas bawahnya adalah 70%. Nah, masih 63 nih Bunda, berarti sekitar silahkan dikalikan saja dengan 200 orang. Masih sekian, masih cukup, masih di bawah, kalau saya bilang masih di bawah target, kalau di atas yang nilainya di atas 70. Skornya di atas 70 masih di bawah target. Pengetahuan tidak akan berfungsi, tidak akan berguna ketika sikapnya juga mungkin kurang tepat terhadap item-item karena pengetahuan hanya berhenti di kognitif, tapi sikap adalah bagaimana kita menyikapi terhadap pengetahuan yang ditawarkan atau yang kita punya.
Kita melakukan, kita setuju atau tidak setuju atau netral. Sikap-sikapnya ini, jadi cara melihatnya silahkan yang hijau. Yang hijau ini yang kita harapkan, yang harusnya tinggi. Kalau yang hijaunya belum tinggi, berarti ya ada sesuatu di situ. Nah, silahkan dilihat saja nanti yang mana yang sikap-sikapnya belum memenuhi atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Intinya kunci jawabannya itu yang hijau. Oke, kenapa slide ini loose part? Karena loose part ini sangat menarik nih, muncul terus di observasi. Nah, maka dari itu yang kami pilih slide loose part. Penggunaan loose part-nya sudah baik, 80% peserta menyatakan menggunakan loose part. Namun akhirnya nanti di observasi terbaca, bisa diobserv bahwa penggunaannya seperti apa. Sudah menggunakan, ya. Seperti apa menjadi pertanyaan lanjutan bagi para mentor dan para menti untuk dilihat dalam observasi. LKS juga masih banyak digunakan. Ini bukan saatnya memperdebatkan LKS dan loose part, tapi kita akan melihat nih teman-teman mentor silakan, menti silakan mengkaitkan nih kenapa sih ini dijadikan bahasan terus gitu. Karena nanti terkait dengan konsep belajar anak usia dini, saja dan konsep perkembangannya. Oke, Bu Rina sudah menyatakan 9 peserta mundur dengan berbagai pertimbangan dan alasan pribadi. Kalau Bunda Wiwi dan teman-teman di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu ingin tertarik sekali untuk membaca, silahkan diklik saja di sini, sudah kami attachkan analisa observasi 1 dan 2. Kita akan lebih bahas ke yang 2 karena yang terakhir. Keterangan ini sudah diberikan panitia tadi, saya akan skip. Nah, tadi kalau bicara signifikan nih, nah dari 50 ke 64, dari segi statistik, ya ada peningkatan, bagi saya belum signifikan. Karena nanti akan kita temui bahwa di observasi kedua ada beberapa hal yang menyebabkan nilai ini pun akan saya pertanyakan. Karena kemarin para mentor mengakui bahwa belum paham tentang instrumen observasinya. Yang berarti Bu, mungkin di kunjungan ketiga grafik ini akan turun. Karena belum pahamnya mentor untuk mengisi skor akan mengaruhi rata-rata. Yang berarti di ketika mentor harapannya sudah lebih paham bagaimana cara memberikan skor observasi, grafik ini kemungkinan akan turun. Atau mungkin juga naik. Mari kita lihat bersama setelah periode observasi ketiga selesai. Rata-ratanya diambil dari ada 3 besaran, yaitu perkembangan anak, pembelajaran, dan kesehatan gizi. Item-itemnya apa saja nanti silahkan Bu Wiwi tanyakan pada para mentor, karena mungkin para mentor sudah sangat hafal ya, apa saja item yang diobservasi. Oke, semuanya meningkat. Kalau tadi Ibu bicara tentang capaian peningkatan kompetensi, inilah yang kita cari memang, meningkatnya secara setelah diobservasi, berarti harapannya itu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh di lembaga masing-masing. Oke, kalau warna ini bukan warna traffic light, saya senang sekali menggunakan warna kuning, merah, dan orange ini, kuning, merah, dan hijau ini karena warna-warna yang bisa dikontraskan. Kalau sesi kunjungan pertama, hijaunya sedikit sekali, merahnya banyak. Tidak perlu, karena memang saya kecilkan Bu, nanti dilihat diperbesar di slide saja, di file aslinya. Ketika observasi kedua, kuningnya lebih banyak. Kuning itu berarti angka 2, skor 2, merah itu skor 1, dan hijau itu skor 3. Jadi ketika kuning sudah lebih banyak daripada merah, sudah lebih lebar, gampangannya para menti ini sedang dalam proses berubah. Kalau merah itu sama sekali nggak mau melakukan, belum mau melakukan, nggak bisa melakukan, apapun. Intinya adalah tidak ada item yang kita cari. Tidak ada item indikator yang kita cari yang terjadi pada saat observasi. Kalau kuning sudah melakukan, namun belum sepenuhnya melakukan. Nah, yang hijau ini memang kita harapkan. Tujuan dari mentoring, kalau mentor melihat ini yang pasti menggeret, memberdayakan mentinya dari kuning ke hijau. Kalau tidak pun dari merah ke kuning. Program tidak pernah minta dari merah langsung ke hijau ya teman-teman, karena ini sebuah proses yang mungkin butuh waktu lebih dari 3 bulan. Jadi tidak usah membebankan diri sendiri, dari merah harus langsung ke hijau. Karena ada kuning di tengah, lewati ini jembatan, memang proses dari jembatan perubahannya. Oke, lalu ini kedua, lihat lagi. Sekali lagi Bu, teman-teman kita pakainya 70.
untuk observasi, walaupun ketika kelulusan kita pakai standar 60 minimalnya. Skor 70 masih sedikit sekali nih, yang kunjungan pertama yang sampai 70 sedikit sekali, sampai nggak terlihat ini di bar, di grafiknya, di bar diagram batangnya. Ketika kunjungan kedua sudah mulai naik yang berhasil mencapai skor 70. Nah, kalau Ibu tanya sama saya, ya saya inginnya ini naik terus nih di kunjungan ketiga. Namun naik dengan faktual, tidak naik dengan asal naik saja, tapi memang betul-betul yang dilihat ketika terjadi di lembaga. Oke, bimbingan ini adalah mentor-mentor memberikan bimbingan pada para menti saat percakapan mentoring maupun setelahnya. Jadi mentoring itu tidak hanya berhenti pada percakapan mentoring saat observasi. Para mentor dan menti ini punya WhatsApp group yang bisa berdiskusi tentang apapun. Mentor pun bisa menjadi narasumber bagi para mentinya. Jadi silahkan nanti bagaimana mentoring terjadi, proses dan lain-lain, bukan saya yang lebih tepat adalah Bu Maisaro dan Bu Novi dan teman-teman mentor. Nah, di sisi ini ada perpindahan, ada yang menjadi lebih sedikit, lebih pendek grafiknya, ada yang lebih panjang. Silahkan dibalik sendiri. Yang menarik bagi saya adalah tantangan. Nah, tantangannya kalau bunda-bunda lihat nih, di kunjungan kedua, cara membacanya ketika hijau berarti menurun, bunda, ketika merah berarti hal yang kurang baik, karena berarti tantangannya semakin jenis-jenis tantangan yang dihadapi oleh menti dalam mempraktekkan apa yang didapat dari diklat dasar. Tadi salah satunya Bunda Rina sudah menyebutkan kepala lembaganya nggak mendukung, guru-guru lain teman-temannya nggak mendukung. Ya berarti itu bisa jadi eksternal. Tapi ada juga yang muncul dari slide ini adalah internal, yaitu motivasi menti. Kurangnya motivasi guru, yang berarti kurangnya motivasi menti. Nanti kita refleksikan, silahkan teman-teman refleksikan, mungkin Dinas juga bisa merefleksikan kenapa jadi berkurang motivasinya. Input sudah diberikan, materi sudah diberikan, sudah ada mentor yang mendampingi, namun motivasi internal, motivasi intrinsik adalah sesuatu yang siapapun saya rasa secara teori, motivasi intrinsik saya dipengaruhi oleh saya sendiri. Saya menentukan saya mau berubah atau tidak. Kehadiran teman-teman, kehadiran orang lain, merupakan faktor eksternal. Nah, ini kalau Bu Wiwi tanya strategi YITI, wah ini kami kembalikan pada Dinas dan Himpaudi nih. Karena ini motivasi internal, sesuatu yang memang tidak diintervensi dalam program ini. Jadi sebuah program tidak mungkin mengintervensi semua hal. Tantangan ini pun hanya beberapa yang bisa diintervensi, bisa diberikan penguatan melalui materi-materi dalam PPG maupun oleh mentor. Oke, catatan mentor. Nah, ini Bunda, kalau tadi terkait tanggal 22, 23, 24 ada kegiatan kapasitasi atau capacity building untuk guru-guru difasilitasi penuh oleh DPRD. Tadi saya belum bertanya, Bunda, mungkin saya miss juga tidak mendengarkan terlalu detail. Temanya apa? Catatan diskusi dengan mentor bisa menjadi usulan tema, usulan topik apa yang masih dihadapi, masih diperjuangkan menjadi struggle dari guru-guru di Kota Malang. Tentunya hanya terbatas pada 200 ya Bunda ya. Kami tidak bisa bilang bahwa kami mewakili representasi dari sekian populasi guru di Kota Malang. Jadi silahkan ini dijadikan bahan diskusi saja. Sengaja saya bold beberapa, saya hitami karena ini bagi saya menjadi pusat. Ketika ini pun belum terlampaui, belum bisa selesai, masih dalam proses, tema-tema lain akan menjadi sebuah tambahan beban. Karena ini adalah utamanya nih, berpusat pada guru masih terjadi, masih miskonsepsi merdeka bermain masih ada, miskonsepsi Luspart itu tadi, karena Luspart sudah ada tapi digunakannya sepanjang hanya sebagai kolase, sebagai mainan-mainan yang kecil-kecil, belum digunakan sesuai dengan sifat-sifat dari Luspart atau poin-poin utama dari Luspart itu sendiri. Dan ada tuntutan orang tua. Nah, dari sini kalau saya membaca, saya akan langsung memetakan saja membuat tabel. Mana yang bagian guru, mana yang merupakan wewenang kepala sekolah, mana yang merupakan wewenang supervisor, mana yang merupakan wewenang dinas. Karena tentunya guru, menti, mentor tidak bisa men-tackle semua isu ini sendiri. Karena mereka yang melakukan, mereka memfasilitasi setiap hari dengan anak-anak. Jangan lupa, anak-anak itu ada orang tua, di rumah lebih banyak jamnya daripada di sekolah, dan lain-lain ini kami persilahkan dinas untuk, kalau tadi Bu Novi bilang mau memetakan, ya ini dipetakan Bu.
Karena kalau untuk memetakan harus ada bahannya. Nggak bisa kita berdiskusi memetakan sesuatu tanpa kita ada bahan yang mendukung. Ya. Nah, ini juga masih ada RPP dibuatkan oleh Kepsek. Jadi waktu itu terbuka, mentornya bilang, waduh ternyata dibuatkan sama kepala sekolah, mentinya hanya menjalankan saja hari demi hari tanpa ada ruang untuk mengubah RPP berdasarkan evaluasi pembelajaran harian. Perkembangan anak apalagi jelas belum dilihat dalam pembuatan RPP. Mentor PPM kedua, pelatihan penguatan mentor kedua, inilah yang tadi saya bilang, kita mesti bersiap. Nyuwun ngapunten ya Pak Gali dan teman-teman, kalau dengan saya kan Mbak Lilis, kami selalu belak-belakan. Ini adalah inilah yang membuat saya mempertanyakan nanti grafik atau diagram batang observasi ketiga kemungkinan akan turun. Mengapa? Sisi baiknya mentor sudah lebih paham bagaimana saya memberikan skor terhadap observasi dari menti saya. Dengan harapan ketika skornya semakin valid, berarti memang akan lebih membantu menti untuk berkembang. Nah, jadi nanti kita bersama-sama bersiap ya, tidak perlu ketakutan kalau diagram batangnya turun ya turun. Bagi saya tidak masalah karena tidak ada yang salah. Tidak namanya sebuah proses tidak harus selalu meningkat diagramnya, tapi ada kalanya memang diagram itu akan turun. Itu justru jadi titik tolak, titik kita untuk melihat yang mana yang masih perlu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya, strateginya. Saya yakin teman-teman Himpaudi dan Dinas punya serangkaian program. Tadi dikatakan guru-gurunya time manajemennya susah ya Bu Rina ya, mentinya susah time management, banyak kegiatan, mentornya juga, panitia juga. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu, saya tidak tahu, salah satu insight mungkin untuk bagaimana kompetensi guru itu menjadi prioritas dalam kegiatan-kegiatan baik dari Dinas maupun Himpaudi. Oke, PPG sudah selesai ya, jadi secara program nih Bu Rina, kita sudah hampir di titik akhir. Dari YITI tidak akan lagi ada pelatihan penguatan guru ketiga, yang akan dapat itu adalah pelatihan penguatan mentor. Jadi mentor ini benar-benar anak pertama dalam program, semuanya diberikan utuh lebih banyak daripada apa yang didapatkan oleh menti. Mengapa? Karena kembali ke judul program, bahwa ini adalah diklat dasar terintegrasi mentoring. Ini saya perlu konfirmasi, tadi malam belum ada konfirmasi dari panitia, saya tidak ikut PPM yang terakhir, saya belum mendengarkan rekaman yang sesi review lapangan, jadi nanti bisa kita edit saja, kita ubah sesuai dengan kapan periode observasi ketiga, mulai kapan sampai kapan. Harapannya teman-teman mentor menilai pembelajaran menti berdasarkan pemahaman yang sudah lebih baik, jadi skornya lebih faktual, lebih jujur, lebih apa adanya. Jangan pikirkan tentang lulus tidaknya menti-mentinya. Justru kalau kita bersikap jujur akan membantu menti itu untuk bertumbuh. Bu Wiwi jangan khawatir, belum pernah ada dalam sejarah IPA sejak 2020 yang tidak lulus itu baru satu. Itu pun dengan sangat pertimbangan khusus dan kita diskusikan bersama antara PD Himpaudi dan PW dan juga Dinas. Jadi keputusan tidak hanya di YITI bahwa tidak lulus gitu. Tapi ketika nanti ada beberapa menti yang sekiranya di ambang batas nilai, misalnya taruhlah 59 gitu. Mari kita akan diskusi sebelum penentuan kelulusan, ini apakah ada tambahan yang bisa dilakukan supaya dia bisa mencapai nilai 60. Jadi ini segala sesuatu dengan YITI transparan dan jujur dan kita akan diskusi terutama tentang terakhir adalah karena ini menyangkut dari menti yang bersangkutan ya, kelulusan kan sesuatu yang tentunya didambakan ikut program. Satu, dapat ilmu, dipraktekkan, lulus dan sertifikat. Kan cycle yang tidak bisa kita abaikan. Oke, ini refleksi Mbak Lilis dan saya. Jadi ini pembuatan slide-nya tidak ada PW dan PD ya. Ini slide dari kami berdua mewakili YITI dan Mbak Lilis mewakili narasumber juga. Mbak Lilis mewakili narasumber, mewakili YITI. Jadi ada banyak topi yang beliau pakai. Tadi malam kami menemukan slide ini dan kami bersepakat menggunakan slide ini sebagai menggambarkan dinamika peserta Kota Malang. Peserta berarti menti, mentor, supervisor, dan juga panitia. Ada pengamat juga waktu training ya. Benihnya sudah kita tanam bersama. Benih berarti berupa materi diklat dasarnya, semua input yang sudah diberikan dalam program ini, mulai dari PPBM, mulai dari PPG, sampai dengan training yang berhari-hari kita Zoom bersama, dan kemudian ada PPG juga, PPM juga. Semua input sudah diberikan.
lingkungan ekosistemnya sudah berusaha kita bangun, tanahnya sudah kita berusaha suburkan, disirami oleh PW, ada matahari oleh Dinas Pendidikan dan lain-lain. Namun itu semua hanya ekosistem eksternal. Benih ini mau tumbuh mau tidak, ada faktor dari dalam dia. Tadi, kenapa ini muncul? Karena tadi malam saya membaca tantangannya adalah motivasi internal, intrinsik. Sesuatu yang tidak bisa dicampuri terlalu banyak, diintervensi terlalu banyak oleh eksternal. Jadi, sebagai benih ini, para peserta harus punya kemauan bertumbuh sendiri. Sesuatu yang tidak bisa disodorkan atau dibuatkan, dipaksakan oleh kondisi eksternal. Nah, bagi kami, Kota Malang baru pada fase ini. Fase pertama ini, benihnya baru tumbuh sedikit, baru jadi kayak apa nih, kecambah atau kayak muncul sedikit saja di tanah. Saya tidak tahu sepenuhnya ada pada teman-teman sekalian, karena program ini juga akan selesai Desember. Yang bisa Yiti tinggalkan adalah sebuah sistem, mau digunakan, mau dilanjutkan lagi silahkan, mau tidak digunakan juga silahkan. Kota Malang yang paling tahu apa yang kami butuhkan untuk bertumbuh. Dan ketika sudah ketahuan apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh, silahkan petakan resources apa yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan. Namun sekali lagi, tidak akan pernah terjadi perubahan ketika tidak ada pertumbuhan dari internal. Iya. Ya, jadi ini mau mati, mau bertumbuh sampai di sini, mau di sini dan di sini. Atau berkembang. Iya, sepenuhnya ada pada Himpaudi, sepenuhnya ada pada Dinas Pendidikan, dan sepenuhnya ada pada mentor dan menti itu sendiri. Jadi intinya saya mau meletakkan kembali, kami sudah menanamkan benihnya, sudah mulai bertumbuh di observasi kedua. Apakah akan lanjut ke sisi sini, butuh berapa lama, dan lain-lain. Setiap menti, setiap mentor punya garis pertumbuhannya sendiri. Jadi kami kembalikan ya Bu, belum resmi sih, nanti resminya nanti ketika rakor terakhir sudah sah meletakkan kembali, memberikan kembali semua 200 menti dan mentornya. Siap, terima kasih. Ini adalah refleksi untuk dinamika panitia Kota Malang. Betul Bu Rina, segala sesuatu akan ada yang pertama. Yang dikatakan Bu Rina itu juga dikatakan oleh kabupaten lain yang sudah selesai. Tidak pernah ada yang tidak pertama untuk semua hal. Ini refleksi kami bahwa tim Kota Malang, kita refleksi bersama, namanya kerja tim adalah kerja bersama. Setiap orang memberikan effortnya. Tidak bisa dia sampai di sini kalau tidak ada pijakan. Pijakan ini mungkin dibangunkan oleh teman-temannya. Dan ketika di sini pun dia juga butuh dibantu oleh yang di sini. Bayangkan kalau tidak ada orang-orang di sini, mungkin dia tidak bisa naik. Selain itu, dia juga butuh berusaha untuk mengangkat dirinya untuk naik. Jadi bagi saya gambar ini merefleksikan kalau kerja tim itu ya semua berarti bekerja, ada kontribusi. Kontribusi waktu, kontribusi pikiran, kontribusi energi. Karena kalau satu orang saja single fighter, dia tidak akan bisa mencapai sini sendiri. Begitu, dan saran saya ke depannya lebih aktif, lebih berinisiatif, sediakanlah pijakan-pijakan ini sendiri, tidak perlu menunggu dari pihak lain untuk memberikan pijakan, karena bisa jadi tadi Pak Gali juga bilang teman-teman, kolaborasinya kan bisa jadi tidak mitranya berganti, tidak hanya dengan YITI, siapapun mitra dari Dinas Pendidikan Kota Malang punya resources yang sudah cukup, jadi buat pijakan sendiri dulu. Adanya kolaborasi dengan mitra lain itu sebagai pendukung, tidak sebagai yang utama. Namanya juga mitra, berarti bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Nah, menjawab Bu Wiwi tadi dari YITI tahun depan, saya bisa pastikan karena strateginya sudah hampir 100%, YITI tidak untuk Jatim, YITI menyudahi untuk tahun ini, tidak ada kemungkinan kolaborasi dengan Jawa Timur. Itu yang sementara bisa saya sampaikan. Apakah di JUT, Dikmahir berarti silahkan kalau mau menggunakan sistem yang sudah ada, tentunya diperbolehkan sekali. Kalau teman-teman mau bertanya, mau masih berkonsultasi, menggunakan tim narasumber yang kemarin, silahkan. Itu bukan tim narasumber eksklusif punya YITI, itu adalah tim narasumber pilihan YITI. Kenapa Bu? Karena kami mengawal inputnya dari awal. Kalau inputnya udah jelek, benihnya jelek, kami tidak mau nanti pertumbuhannya menjadi terhambat. Maka dari itu benihnya kami kontrol dengan quality yang tertinggi, salah satunya adalah melewati pilihan dari tim narasumber. Jadi bunda-bunda silahkan ya, tidak ada hak eksklusif dari YITI untuk menghalangi
tim narasumber bekerja sama, mau diundang untuk workshop kah, untuk datang studi banding kah, itu silahkan. Tidak perlu minta, Mbak Dina minta izin ke sekolahnya Bu Lilis, Bu Sisi. Oh tidak, itu mereka bukan eksklusifnya, bukan properti eksklusif dari YITI. Jadi mereka adalah independen mandiri, silahkan dihubungi, silahkan tetap bekerja sama. Dari saya sekian, silahkan kalau ada testimoni dari mentor, menti ini dari tadi yang baik-baik nih Bu. Padahal saya tuh nunggunya kalau rapat gini tuh kita buka-bukaan yang enggak baik-baik harus diketahui dinas supaya dinas tahu bahwa apa yang bisa ditindaklanjuti kemudian. Kalau semuanya baik, terus mau ngapain dong? Kan dari itu kan bahasa yang masih perlu ditingkatkan. Bu Wiwi mungkin bisa terinformasi. Jadi pilihannya ada pada Bu Wiwi ini. Yang mana yang mau di-tackle duluan? Mungkin merdeka bermainnya. Oke, mungkin workshop ke depan lebih fokus pada merdeka bermain. Misalnya, kalau saya boleh memberikan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Novi selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Dina. Kalau melihat ilustrasi dinamika dari Kota Malang yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, ternyata masih di dalam ditanam bibit ya Bu Wiwi ya. Masih benih yang ditanam, baru tumbuh sedikit, itu PR dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang sangat luar biasa harus diwujudkan ya Bu Wiwi ya. Yang mana nanti PR-PR-nya ini nanti mungkin sudah merupakan catatan-catatan khusus dari Bu Wiwi selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Tapi satu hal yang disampaikan oleh Bu Dina tadi memang sangat luar biasa, benihnya yang berkualitas itu betul. Kami sangat meyakini dan sangat berterima kasih. Kalau bisa dikatakan jempol banyak, kami hanya masih punya 2. Terima kasih Bu Dina. Apa yang disampaikan oleh Bu Dina tadi sangat menggugah kita khususnya ya, dan nanti akan menjadikan suatu catatan-catatan yang akan dipetakan oleh Bu Wiwi manakala kita akan mendapatkan satu ilmu lagi nanti yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan melalui pemetaan apa yang sudah disampaikan Bu Dina tadi dari catatan diskusi dengan mentor tadi merupakan catatan yang memang sangat penting yang nanti akan dibawa Bu Wiwi kepada tingkat-tingkat selanjutnya. Begitu nggih Bu Wiwi dan Bu Dina. Terima kasih. Ya. Makasih. Baik, selanjutnya nanti akan ada testimoni yang kali ini masih tetap dengan supervisor kita, Ibu Mike, yang akan menyampaikan testimoni, yang mana nantinya akan juga dari testimoni teman-teman kita, mentor dan minti, yang mana harapannya ada sesuatu yang disampaikan dengan jujur, walaupun itu baik buruknya nanti akan kami dengarkan bersama. Baik, kepada Ibu Mike, waktu disilahkan. Halo, terdengar suara saya? Iya, terima Terdengar kasih. sekali. Di sini ada azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya izin, subhanallah. Saya izin pergi dulu karena di sini ada tamu. Maaf. Saya pindah ke lain tempat, ke ruang lain. Mohon Tidak maaf apa-apa karena juga, memang pas pelan-pelan. bersamaan ada tamu kunjungan di lembaga Baik, saya. baik. Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Masya Allah, ini pertemuan yang sangat luar biasa. Yang terhormat untuk Ibu dari Dinas Pendidikan, Ibu Wiwi, dan dari Istolaram ya, sangat luar biasa sekali. Ada Bu Dina dan teman-teman panitia juga. Saya sangat ada menti, ada mentor juga. Saya sangat bangga karena baru sama dengan Bu Heni ya. Baru pertama kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung seperti ini. Saya dari Lembaga Pendidikan Paut Terpadu Anak Saleh yang insya Allah guru saya juga ikut dalam sebagai menti dan juga sebagai mentor begitu. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Bahwa kegiatan yang diikuti itu adalah kegiatan Diksar kali ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin gitu ya, yang diikuti oleh teman-teman. Nah, untuk kali ini dengan Istolaram ini banyak hal yang saya sendiri itu mendapatkan juga satu informasi gitu ya, informasi dalam artian pengembangan untuk keilmuan.
Dan ya walaupun mungkin dalam aktivitasnya saya sebagai supervisor itu tidak bisa mengikuti dengan seksama saat mentoring di lembaga yang jatahnya memang 10, gurunya itu mentinya itu mundur 1, sehingga ada 9, saya bisa di 7 ya ikut, yang kedua itu insya Allah 6 kalau tidak salah. Nah, yang untuk yang besok itu kemungkinan malah lebih sedikit ikutnya. Mohon maaf ya Bu Dina, karena memang saya ada kegiatan insya Allah mulai tanggal 19. Sebenarnya harapan saya 16 sudah dimulai untuk itu, tapi untuk mentoringnya. Tapi karena ada perubahan informasinya, sehingga saya mungkin hanya bisa di tanggal 18 dan 19 gitu. Nah, sekali lagi, ini aktivitas yang sangat luar biasa. Besar harapan saya saat saya mendampingi kegiatan itu, memang di awal-awal itu waktu mentoring pertama itu istilah 3M itu melekat gitu ya. Jadi sehingga begitu ada materi, kemudian ada pendampingan, terus kemudian untuk mentoring yang kedua ini sudah luar biasa perkembangannya gitu ya, karena sebelum dimulai kembali untuk mentoring kedua itu kan ada pembekalan lagi ya. Dari pembekalan dari Estolaram itu yang menjadikan satu sebuah pijakan kembali ya buat teman-teman itu, teman-teman menti, untuk lebih bereksplor ya dengan mungkin luspatnya, dengan bahan dan ini yang ada di lingkungan sekitar begitu, sehingga benar-benar mereka sudah ya ada kenaikan yang signifikan begitu ya, untuk bisa menjadikan model setting pembelajaran itu bisa menjadi anak bisa lebih tertarik ya, yang gurunya lebih sedikit untuk mengintervensi anak-anak begitu. Ya, mudah-mudahan untuk yang di mentoring ketiga itu justru lebih mendekati ya kesempurnaan. Saya kira mungkin tidak ya, tetapi setidaknya ada sebuah peningkatan yang signifikan dari yang modelnya berpusat kepada guru itu sekarang berpusat kepada anak gitu. Nah, itu besar harapan kami, dan saya sangat bangga dengan para mentor ya, karena mentornya ini benar-benar mendampingi, dalam artian orang Jawa bilang tuh ngugemi ya, ngugemi apa yang sudah disampaikan oleh aturan-aturan main yang disampaikan oleh Estolaram. Jangan jangan gurui menti, jangan memberikan sesuatu hal yang ini loh yang benar, ini yang keliru, tidak begitu. Tapi bagaimana menggali, justru menti itu mengungkapkan sendiri apa yang dia rasakan. Kok saya ngajarnya kayak gini ya? Kok saya seperti ini ya? Nah, seperti itu tampak sekali saat saya mendampingi mentor ya, saat mentoring begitu. Dan ini sangat luar biasa bagi saya, hal-hal yang dilakukan oleh mentor gitu. Itu sih, dan yang selanjutnya besar harapan kami bukan sekedar di Diksar ini ya, ada follow up dari Diksar, lebih ditingkatkan lagi sehingga teman-teman merasa bahwa ini bukan hanya berhenti di sini saja, tetapi ada follow up dari Estolaram untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan terprogram oleh Estolaram. Sekali lagi terima kasih sekali buat Estolaram yang sudah memberikan kesempatan buat teman-teman kami yang ada di Kota Malang khususnya begitu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika sudah menyampaikan apa yang telah Bu Mika lakukan dan juga apa yang telah Bu Mika lihat selama dalam proses mendampingi mentor di kegiatan observasi tersebut. Terima kasih Bu Mika sekali lagi, dan semoga juga Bu Novi suaranya belum muncul, maaf. oh begitu. Bagaimana kalau seperti ini? Oh sudah ya, mungkin Bu Mika yang gitu ya. Lebih baik.
Eh, Sudah suaranya. oh, terdengar. Ini baik. Baik, ini juga sudah merupakan catatan-catatan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh testimoni dari supervisor tadi juga keinginan-keinginan itu nantinya yang akan mewujudkan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang yang melihat dari program-program yang disampaikan oleh Istolaran tadi bahwasanya silakan dilanjutkan. Itu harapan kami menunggu itu gitu ya dari Kota Malang. Begitu Bu Mika. Dan selanjutnya ada testimoni lagi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita mentor. Nanti yang akan diwakili oleh Ibu Rivia ya. Baik, kepada Ibu Rivia, disilahkan. Assalamualaikum. Terdengar guys suara saya? Waalaikumsalam, terdengar Bu, agak pelan, dikeraskan sedikit. Baik, terima kasih Oke. Ibu Rivia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rivia Puspa Dewi dengan KDMNP KMJN 029. Saya dari Sekolah Terpadu Madrasah Hanafi. Sebenarnya sudah hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya. Memang program ini sangat luar biasa karena memang katakanlah kayak sudah paket lengkap gitu ya Bu ya. Dari segi pemateri yang dihadirkan adalah orang-orang praktisi pendidikan yang expert di bidangnya dan tidak berhenti dari itu saja. Seakan mengerti bahwa teori itu tidak semudah realita gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa materi itu tersampaikan dengan baik, adanya proses mentoring. Nah, di dalam proses mentoring ini kami juga sama-sama belajar, baik itu mentee maupun mentor, sama-sama berproses, sama-sama mengetahui bahwa banyak hal-hal di catatan-catatan yang kita lakukan selama ini ternyata masih belum tepat gitu. Sehingga dari pihak panitia maupun dari pihak Istolaran juga sudah sering memberikan penguatan-penguatan lagi, memberikan kesempatan dan memberi kepercayaan kepada kami untuk berproses lagi. Sampai akhirnya kami sedikit paham bagaimana penerapan Merdeka Bermain, Merdeka Belajar dari kacamata yang sama. Untuk program ini satu kata dari saya memang untuk menggambarkan di luar biasa nggak ada ya Bu ya. Pokoknya luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih sekali, sangat bersyukur saya bisa berproses bersama mengenal orang-orang hebat dalam diklat ini. Saya juga mungkin mewakili teman-teman mentor ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang sangat luar biasa meng-create kegiatan ini yang tadi dikatakan Bu Rina ini adalah hal yang pertama. Tapi saya merasa panitia itu juga sangat luar biasa untuk memahami, untuk bagaimana menyampaikan, bagaimana sebenarnya betul-betul dilateni gitu guys di tengah-tengah kesibukan para mentor dan mentee dan semuanya gitu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Hempau di Kota Malang, kepada Dinas Pendidikan Kota Malang, PW Jatim, dan khususnya kepada Istolaram atas terselenggaranya program ini. Begitu. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Baik Bu Rivia, disampaikan terima kasih. Harapannya tadi itu sudah terwujud apa belum ya Bu ya? Mungkin harapannya Bu Rifai ketika mendapatkan diklat ini sebagai mentor, mendampingi Mintri, memberdayakan Mintri, akan dilanjutkan terus, tidak hanya sampai di sini ya Bu ya, hanya tidak pada Mintri yang saat ini, tetapi dibagikan kepada teman-teman di sekitar Ibu, begitu ya Bu ya? Itu harapan saya karena memang dari kunjungan satu kunjungan kedua sudah banyak perubahan. Kebetulan ini mentee saya juga sepertinya nanti akan bicara tentang testimoni. Jadi mungkin bisa disampaikan banyak perubahan memang dari dua kunjungan tersebut. Harapannya memang bisa terus sampai seterusnya bisa diimbaskan juga ke teman-temannya, bisa menjadi budaya penerapan di kelas begitu. Baik, jadi jargon Kota Malang yang katanya, ayo Ker, ojo aras-arasan masuk kadit osi. Ayo teman-teman, jangan bermalas-malasan walaupun kita tidak bisa. Itu bisa kita lakukan ya Bu ya? Ya betul sekali. Kalau kata
saya pernah mendengarkan ojo kalah karo wegah gitu ya Bu ya. Ojo kalah karo wegah. Ya, Nggih, ojo kalah itu. karo wegah. Jadi dan itu saya lihat di proses mentoring ini gitu. Banyak menti-menti yang dengan paradigma lama yang masih berpusat pada guru di sini teman-teman alhamdulillahnya prosesnya luar biasa. Kami menyadari bahwa untuk membalikkan telapak tangan tak semudah itu, gitu. Jadi mengubah paradigma juga tidak mudah dan proses ini tuh kayak ditelateni dan dipahami oleh pihak apa namanya panitia bahkan pihak Istolaram untuk memahami proses perubahan para ibu-ibu menti ini. Dan semuanya saya rasa Baik. semua berproses, baik saya sebagai mentor juga berproses bagaimana saya bisa memperdayakan menti saya juga belajar semua itu. Terima Baik, kasih. terima kasih kembali. Memang kuncinya adalah jangan malas walaupun kita tidak bisa, begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rivia. Dan sekarang akan Sama-sama. kita dengarkan testimoni dari Minty ya, dari Minty yang hari ini akan diwakili oleh siapa ini? Yang sudah siap, silakan. Kepada Ibu Fitri ya. Baik, Iya, Bu ya. Nafi. Baik, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Anita dari TK Dharma Wanita Persatuan 1 Dinoyo. Saya dari room 13 dengan nomor KMGG 129. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia dan seluruh pihak yang ada di terselenggaranya acara Diksar, yaitu YITI dan juga Himpaudi, karena saya harus jujur, jujur memberikan testimoni apa yang telah saya dapatkan. Nah, dan sejujurnya saya merasa karena tadi Bu Dina jeleknya enggak apa-apa, tapi sebenarnya tidak ada jeleknya. Banyak hal yang saya dapatkan dari Diksar ini. Alhamdulillah, saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya sehingga saya bisa bergabung dalam Diksar ini. Sebelum mengikuti Diksar, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas masih sering kali menggunakan LK. Itu mungkin Bu Maisarah yang mengunjungi saya senyum-senyum sendiri karena mengingat bahwa kunjungan pertama pada saat itu luspatnya sangat minim, tidak ada luspat. Bahkan menurut mentor pada saat itu loh, bagaimana? Dan pada saat itu saya langsung, oh iya ya, saya buka kembali apa yang sudah saya dapatkan, materi yang sudah saya dapatkan dari narasumber yang ada dalam YITI, yang alhamdulillah luar biasa, memberikan inspirasi dan juga materi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh guru, khususnya guru PAUD. Nah, setelah mengikuti Diksar dan mengalami mentoring, dikunjungi oleh mentor, banyak perubahan yang saya rasakan. Pengetahuan juga bertambah, kemudian kebingungan-kebingungan selama ini yang saya rasakan, entah itu bagaimana membuat modul ajar, kemudian mengaplikasikan bermain. PAUD itu bermain, sedangkan orang tua menginginkan seperti ini. Nah, setelah diadakan mentoring, saya gabungkan, oh berarti LUSPAD dan juga apa namanya materi yang saya ajarkan harus selaras dan harus segera diaplikasikan seperti itu. Dan terima kasih pada mentor, supervisor, kemudian narasumber yang telah memberikan ilmu-ilmu yang Masya Allah itu sangat luar biasa mempengaruhi pembelajaran saya di dalam kelas. Dan saya sangat, intinya saya sangat menunggu kedatangan mentoring selanjutnya untuk menunjukkan bahwa Bu Mentor, saya sudah berkembang dengan baik. Bagaimana menurut Bu Mentor seperti itu. Dan apa namanya, harapan saya semoga ke depannya akan ada diksar-diksar lanjutan sehingga guru PAUD seperti saya yang masih baru bisa menjadi guru PAUD yang memang benar-benar mengaplikasikan ilmu dan menciptakan transisi PAUD yang menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih, Himpaudi Jaya, YITI keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Fitri. Eh, itu keren. Itu kan. Itu luar biasa sudah disampaikan oleh Bu Fitri bahwasanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Pak ya. Jadi dari apa yang memang tidak Ibu Fitri dapatkan hari ini dalam perjalanan di Diklat Mentoring ini, Bu Fitri mendapatkan semua yang dibutuhkan kita sebagai guru untuk anak-anak pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Medan. Baik, satu lagi testimoni dari Minti, teman kita yang hari ini juga akan menyampaikan testimoninya kepada Ibu Zuhud ya. Monggo waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Gita Nanda, Lowawaru. Perkenalkan kode menti saya KMGG 143 atas nama Zuhdia. Alhamdulillah setelah mengikuti mentoring ini saya alhamdulillah sangat tercerahkan sekali dari metode pembelajaran dan cara menghadapi anak-anak, cara berkomunikasi, dan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini ingin saya ketahui, alhamdulillah saya dapatkan dalam pelatihan ini. Dan alhamdulillahnya lagi mentor saya sangat baik sekali mengarahkan saya untuk bagaimana-bagaimananya untuk kedepannya untuk lebih baiknya lagi. Mentor dan supervisor saya alhamdulillah sangat mendukung sekali sehingga terjadilah peningkatan-peningkatan dalam metode pembelajaran saya di kelas. Dan anak-anak merasa happy, merasa senang. Dari awalnya ada yang tidak mau masuk kelas, mungkin karena menghadapi situasi baru atau gimana, akhirnya sekarang semuanya tidak ada yang tidak sabar, ada yang tidak mau libur. Saya bilang besok hari Sabtu, sekarang hari Jumat, besok Sabtu sama Ahad kita libur. Tidak mau libur, Bu Dia, salah satunya yang ini sekarang bersama saya tidak pernah mau libur. Besok Sabtu nak libur, tidak mau libur, saya mau terus sekolah bermain sama teman-teman gitu katanya. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kepada semua tim dari YITI dan semua yang terlibat dalam pelatihan selama ini. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Bu ya, banyak sekali Alhamdulillah, kami senang dapat banget. ya. Ilmu-ilmu tidak. Saya jadi terharu. Kok biasanya yang biasanya sulit diarahkan, kok ini jadi alhamdulillah tidak mau libur sampai tidak mau libur. Sampai tidak mau libur. Baik, itu salah satu bentuk dari kemauan kita ya, kemauan kita yang memang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, bahwasanya membuat anak-anak itu senang, bahagia, itu adalah tujuan kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Zuhdia. Dan selanjutnya masih ada lagi satu mentor yang akan disampaikan testimoninya oleh Ibu Ati. Kepada Ibu Ati, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah Waalaikumsalam. Terdengar Ibu, jelas, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada juga kepada panitia, juga kepada perwakilan Dinas Pendidikan yang selama ini telah memfasilitasi kami untuk lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan ya, hampir sama dengan pendapat saya. Memang sangat bermanfaat sekali program kegiatan ini. Karena dulunya kita yang kebanyakan seringkali menggunakan LK, akhirnya saat ini kita lebih banyak menyesuaikan lagi dengan kurikulum yang diterapkan pada tahun ajaran ini, yang tentunya harus berpusat pada anak ya. Dan saya lihat teman-teman itu
sepertinya lebih mudah gitu untuk menarik perhatian, mengarahkan anak-anak. Tidak seperti dulu ya, kita harus berpikir gimana ya caranya anak-anak ini lebih tertarik. Terus ada yang kalau kita melakukan penilaian itu berdasarkan kegiatan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Akan tetapi dari kegiatan mentoring ini kita sudah mempunyai pemahaman bahwasanya pembelajaran itu kita hanya memfasilitasi saja. Ketika pelaksanaannya sangat memudahkan sekali gitu. Kita hanya mengawasi saja. Saya sangat mengucapkan terima kasih ya. Ini banyak sekali teman-teman dari Menti juga bersyukur sekali. Alhamdulillah Bu, kita diberikan kesempatan belajar karena dengan program-program ini kita tahu istilahnya kita mengkoreksi diri ya, apa yang kita lakukan selama ini sudah betul apa tidak gitu. Yang menjadi kendala masih banyak beberapa orang tua ini beranggapan karena pengalaman saya ketika selesai pembelajaran ini dan menjelang pulang anak-anak bertanya seperti ini, Bu kita kapan belajar? Mereka ini mungkin beranggapan belajar itu mengerjakan LK gitu. Nah itu makanya saya sedikit kaget juga tertawa gitu loh. Iya ya, jadi mungkin persepsi ini datangnya dibawa dari orang tua. Banyak beberapa orang tua ini beranggap kalau sekolah ini mengerjakan LK gitu. Nah itu PR-nya yang merubah pemahaman dari orang tua anak-anak yang kita tangani. Terus lagi kalau yang harapan saya dari kegiatan mentoring pertama, kedua, ini memang sudah banyak sekali peningkatan. Akan tetapi ada beberapa menti ini yang belum bisa dengan maksimal mengaplikasikan selama ini gitu. Jadi cenderung seperti saya kadang bertanya gini, apa mungkin kapasitas beliaunya memang tidak dengan maksimal seperti itu. Lah harapan saya nanti ke depannya entah dari dinas pendidikan atau dari manapun ada lagi peningkatan mutu yang hampir menyerupai seperti ini. Karena memang banyak dari kita masih sangat butuh pendampingan untuk meningkatkan kualitas. Mungkin seperti itu. Kalau selebihnya insya Allah sudah tersampaikan hampir sama dengan testimoni dari mentor lain atau juga para menti. Mungkin cuman itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nanti yang terakhir ya, mungkin sesi yang terakhir ya Bu Ati, bahwasanya nanti akan ada PR dari kita sendiri ya, bahwasanya kita akan membagikan ilmu ini kepada rekan-rekan guru kita di sekitar kita ya. Karena ini adalah hal baik, kita harus juga melakukan praktek baik kepada teman-teman kita. Baik Bu Ati, terima kasih atas waktunya sudah ada di sini. Karena waktunya memang sudah hampir pukul 12 dan sudah disampaikan seluruhnya kepada teman-teman dari mentor, mimpi dan supervisor. Ada hal terakhir yang mungkin disampaikan dari pihak YITI atau dari panitia. Monggo sebelum kita tutup. Mungkin dari dinas, Mbak. Kalau dari YITI sudah pampat sekali presentasinya dan semua sudah memberikan testimoni. Sekali lagi tidak bisa semua
problem, semua trouble, semua tantangan tuh, semua tantangan di lapangan diserahkan pada panitia atau misalnya diserahkan pada mentor, diserahkan pada YITI, apalagi YITI kan kami tetap terhitung sebagai pihak swasta luar. Nah, mungkin Baik. dari Dinas sebagai penggerak utama dipersilahkan kalau Bu Wiwi masih membutuhkan diskusi. Karena bagi saya ini hari ini lebih pada brainstorming ya Mbak Novi, kan semua Ya. memaparkan. Jadi banyak sekali yang ingin saya, kalau saya jadi dinas tuh saya pengen ini, saya pengen ini, saya kayaknya semuanya harus dikonsolidasi mungkin atau dielaborasi terlebih dahulu sebelum mengambil strategi apa nih tadi menanggapi kendala atau tantangan dari orang tua dan Ya, lain. benar Silakan itu. saja dari saya Ya. sudah cukup. Silakan PowerPoint-nya dibagikan bila memang dibutuhkan. Attention itu berat karena emang ada dalam satu presentasi ada 4 file yang saya attachkan ke situ. Jadi mungkin saya kurang tahu kalau sinyal kurang baik mungkin dikirimkan lewat email saja. Terima kasih. Baik, Bu Dina, terima kasih juga. Memang harapannya kita nanti dengan ada tindak lanjut juga ya dari Dinas Pendidikan. Monggo Bu Wiwi yang terakhir untuk disampaikan kepada kami setelah melihat dan mendengar dari testimoni dari teman-teman. Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Dina yang sudah selama ini memfasilitasi Dinas Pendidikan terkait dengan pendidikan PAUD. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan intinya nanti dengan waktu yang sedikit mulai dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 11 November, itu kan observasi terakhir. Intinya saya ingin terjun ke lapangan. Sejauh mana gitu nggih, sejauh mana saya ingin langsung tindak ke lapangan, kekurangannya di mana, mudah-mudahan anak saya lulus semua. Itu harapan dari kami. Nggih, harapan dari kami itu. Walaupun nanti Bu Nina tahun depan tidak bisa memfasilitasi Jawa Timur, tapi mudah-mudahan nanti ada MUU yang lain yang lebih benar-benar bermanfaat untuk pendidikan PAUD, anak usia dini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penjenengan yang sudah memfasilitasi semuanya, kepada Pak Gali juga terkait dengan pendampingan dari guru-guru kami. Intinya peningkatan kompetensi itu benar-benar saya tingkatkan. Karena untuk PAUD itu kan anak-anak bermain, bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Kalau anak-anak senang, otomatis orang tuanya juga senang, gurunya terutama itu harus menyenangkan. Itu harapan kami. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, udah tahu kan loh, nanti selama 6 bulan di semester pertama 2024 diklat berjenjang akan dibekukan. Karena sedang terjadi perubahan sistem. Tidak hanya sistem, perubahan review dari semua konten, semua mata latih, berarti kurikulumnya Dikjang. Bukan hanya Diksar, Dikjang, semua Dikjang akan dibekukan oleh pemerintah terhitung dari Januari sampai dengan mungkin paling cepat Juli dugaan saya, tapi pasti ada proses uji coba dan kemudian review lagi ya layaknya uji keterbacaan dan lain-lain. Saya rasa paling cepat mungkin Agustus kalau saya bilang karena sepertinya akan ada masuk juga ke perubahan sistem. Mungkin SIM PKB-nya akan diubah selaras dengan apa yang diubah di mata latih. Jadi Wiwi ini sudah terkonfirm informasinya dari salah satu penyusun kurikulum terbaru dari Dikjang sudah dikonfirmasi oleh Bu Badriati juga dari GTK bahwa akan dibekukan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi memang peningkatan kompetensinya perlu dipikirkan dengan strategi lain yang tidak Diksa, yang tidak Diksut, tapi mungkin tadi pecahan-pecahan workshop misalnya dari apa yang tadi, atau mungkin karena sudah menyongsong IKM ya, saya yakin pasti Dinas sudah punya serangkaian paket dari pemerintah pusat dari Kemendikbud tentang tentang IKM, tentang implementasi kurikulum. Pakatan supaya jadi periksa bagi kita semua kalau PW Jatim sudah tahu karena kan salah satu LPD, mungkin Kota Malang belum terinformasikan tentang dibekukannya sementara. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bu Wiwi dan Bu Dina. Di akhirnya ini bahwasanya kita nanti memang masih akan melakukan tindakan kebijakan ya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang. Bu Wiwi khususnya akan melakukan tindak lanjut ke bawah dengan terjun langsung ikut ya Bu ya, luar biasa. Kami tunggu Ibu di lapangan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan pada rapat koordinasi ini, bahwasanya untuk dari tim PW Jawa Timur, matur nuwun Pak Gali,
Dan terima kasih kepada Bu Wi yang sudah menemani kita untuk menerima dan menanggapi berbagai hal yang sudah kita sampaikan di sini, dan khususnya kepada YITI dari pihak YITI Istolaram Indonesia luar biasa yang sudah benar-benar mensupport kita hingga sampai hari ini. Dan kedepannya memang masih jauh dari kurang untuk belajar dan terus belajar bagi teman-teman mimpi dan mentor. Seperti yang dikatakan tadi, kita janganlah bermalas-malasan walaupun kita tidak mampu, tetap benih yang sudah ditanam oleh YITI, marilah kita suburkan sampai dimanapun kita mampu melakukannya. Baik, terima kasih. Saya siang hari ini dari pagi, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak layak kami lakukan, kami mohon maaf. Dan selaku panitia kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pada siang hari ini. Dengan hingga akhir hari ini tetap kita semangat untuk melakukan perubahan-perubahan kepada pendidikan anak usia dini. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Saya tutup acara ini dengan akhir kata alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya seluruh hal yang kita sampaikan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa disilahkan. Baik, syukur alhamdulillah. Sekali lagi kami mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Foto bersama. bersama. Monggo, foto bersama. Bu Ati. Oke, saya hitung. On cam ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu Terima semua. kasih. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, Terima terima kasih, kasih Bu. semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Wiwi. Semuanya. Mohon undur diri. Terima kasih, Bu Oke, Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.